Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Datuk sedikit memberikan sebuah tanggapan secara spiritual, secara seorang dukun, ya, sebagai seorang praktisi untuk melihat menilai tentang kejadian yang dialami oleh Kasat Narkoba baru, Bapak Budi, ya. Beliau memiliki jabatan seorang AKBP dan baru menjabat, dan beliau ini pun juga baru terlepas dari pasca operasi, dan untuk penstabilan pasca operasi tentu beliau harus mengkonsumsi obat, ya, yang dianjurkan oleh pihak kedokteran. Tapi di sini Datuk sedikit memberikan gambaran, ya, bahwasannya manusia dasarnya terkena penyakit berat itu tidak akan pernah ada. Allah tidak akan pernah memberikan penyakit yang berat pada setiap hambanya. Pun penyakit diberikan sesuai dengan porsi dan kemampuan dari setiap hamba-hambanya. Kalaupun memang ada penyakit itu berat dikarenakan manusia sendiri atau dikarenakan orang lain. Nah ini, ya, dari situ mungkin kawan-kawan bisa menanggapi. Nah, penyakit medis seperti kelenjar getah bening, tumor, kanker, ya, jantung dan lambung yang akut itu biasanya memang tanda kutip ada peran dari makhluk yang tidak nampak atau manusia yang mempunyai kelebihan memberikan, ya, melalui zat, baik itu media air dengan foto atau pakaian dengan nama dan bahkan rambut. Nah, ini yang menjadi sebuah polemik bagi tanah air Indonesia. Di sini kita lihat untuk Bapak Budi Kasat Narkoba AKBP, ini beliau meninggal dikarenakan memang sakit yang dialaminya ini, terutama batu empedu. Tapi kalau Datuk lihat lagi ada di situ ginjal dan lambung. Nah, sakitnya itu komplikasi banget gitu, dan tidak tahan gitu loh. Untuk mengkonsumsi obat itu hanya sebatas penenang saja, tidak bisa membuat dia lebih ger lagi, karena jabatan untuk Kasat Narkoba ini sangat berat loh untuk dia pikul, dan memang menguras tenaga dan energi dan pikiran. Jadi berkecamuk dalam pikiran beliau itu. Jadi depresi itu mencuat gitu loh. Nah disitulah peran dari bangsa tak nampak itu masuk untuk mengkelabui atau mengarahkan dirinya, sehingga satu sisi untuk ruh sukmanya tertidur hingga disisipkan oleh makhluk lain. Nah ini gambaran Datuk saja, jangan dibenarkan, ya. Nah makanya banyak orang gila atau depresi itu dikarenakan salah satu ruh sukmanya itu tertidur atau hilang atau lepas gitu kan, dan disisip oleh makhluk lain gitu. Nah, jadi depresi ini bisa dikarenakan emosi memuncak atau pikiran sudah mumet, udah sampai ke ubun-ubun, nggak tahu lagi mesti bagaimana untuk menyikapi hidup ini, karena sudah stres harus bagaimana lagi, gitu kan. Mungkin dengan melakukan kematian yang terjadi tanpa disadari, ya mungkin salah satu jalan penyelesaiannya. Di situ gambarannya kalau Datuk lihat, ya. Nah, tetapi di sini tidak ada orang menelpon tak nampak, Datuk lihat. Orang mengancam beliau tak nampak, betul lihat, tidak nampak. Beliau juga punya keimanan sangat kuat. Jadi untuk hal bunuh diri itu Datuk rasa tidak akan mungkin terjadi. Tetapi dikarenakan ada peran yang tak nampak yang membuat semuanya berkecamuk dalam tubuh dan pikiran, sehingga ya terporsir dan terdorong untuk hal itu terjadi. Jadi sekali lagi untuk pihak keluarga, Datuk mohon maaf, bukan Datuk mendahului Tuhan atau Allah SWT, tetapi secara spiritual, secara dukun dan paranormal yang Datuk lihat, ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Karena ada orang yang tak suka, ya kan, mungkin tersaingi atau rekan bisnis yang lain barangkali gitu kan. Padahal Pak Budi ini orang baik banget, luwes, lugas, suka bantu orang, care gitu ya, bersahabat dan bersahaja. Tetapi hal itu dimanfaatkan untuk orang yang menghantam secara tak nampak, membuat yang penyakitnya seharusnya tak ada jadi ada penyakit tersebut. Gitu loh. Jadi
kiriman ilmu hitam, ini sedikit ngomong ilmu hitam ya, atau santet gitu, terkirim itu pelan-pelan tapi pasti. Sakit tuh akan mulai terasa pelan-pelan. Jadi kalau kita pekerja, kita nggak, udahlah nantilah, gampang lah karena aku lagi sibuk gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang membuat pemicu untuk menjadi penyakit berat. Nah, gara-gara hal-hal itu dianggap sepele gitu, seperti kanker, tumor, kelenjar getah bening gitu ya, dianggap sepele gitu kan. Padahal cikal bakal sudah ada, dibawa diam, lama-lama ya itu membludak gitu loh. Makanya tukang santet ini pintar, biar nggak nampak dia menyantet, ya mungkin dimainkan secara medis dengan penyakit-penyakit medis seperti kanker, tumor, kelenjar getah bening, lambung akut itu salah satunya gitu kan. Mau itu kanker di kepala, di rahim, di janin, di dada, di jantung segala macam, dan juga penyakit jantung juga di situ gitu loh. Nah, inilah yang membuat Datuk miris dengan para pelaku spiritual yang agak ke kiri gitu ya. Oknum-oknum tertentu yang menerima duit gitu kan, mengambangkan segala cara. Cuma di sini ya kita doakan saja, moga-moga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya jangan sampai hal itu terjadi kalau kita benar-benar yakin dengan keyakinan kita kepada kepercayaan masing-masing. Cuman di sini untuk keluarga Bapak Budi, Datuk turut berbelasungkawa, moga-moga yang ditinggalkan tabah dan sabar. Doa terbaik Datuk untuk keluarga Bapak Budi, Kasat Narkoba AKBP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah kehidupanmu seperti kau menjaga lisan dan hatimu dan perbuatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.